Guys, tahukah Anda, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai hampir 300 juta jiwa, di mana untuk tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah untuk pertemuan G20 yang akan diadakan di Bali. Jadi ada beberapa G ni yang saya nampak. Ada G20, ada G8, ada G7. Untuk kali ini, G7 Indonesia didesak pilih Ukraina atau Rusia. NATO versi Asia mau dibangkitkan oleh Amerika. Apa benda lagi G7 ni guys? Jadi kenapa Indonesia didesak untuk buat pilihan Ukraina atau Rusia? Jadi bagaimana kedudukan Indonesia, posisi Indonesia di saat ini? Jadi ayo sama-sama kita semak video ni. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kalian yang menonton video ni? Semoga berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. Dan jagalah kesehatan tu guys, kerana kesehatan itulah yang boleh membuat kita dapat bekerja, dapat melakukan aktiviti harian, dan paling penting kita jaga nafas kita, kerana dengan nafas inilah kita dapat hidup. Dengan hidup dapatlah kita menikmati kehidupan ini. Jadi untuk topik yang akan saya react pada kali ini adalah G7. Indonesia didesak pilih Ukraina ataupun Rusia. NATO versi Asia mau dibangkitkan oleh Amerika. Bagaimana nih? Jadi bila melihat kebelakangan ini, sejak berlakunya perang Ukraina dengan Rusia, maka Indonesia ni menjadi sorotan ya guys, menjadi orang tengah lepas tu, dan juga mendapat tekanan-tekanan daripada pihak-pihak tertentu. Untuk kali ini saya mau tengok bagaimana terbentuknya G7 ni, apa fungsi G7 ni, dan bagaimana keputusan ataupun posisi Indonesia apabila didesak pilih Ukraina atau Rusia. Saya rasa mana ataupun kalian rasalah siapa yang akan Presiden Jokowi pilih. Adakah dua-dua tidak dipilih ataupun salah satu? Jadi ayo sama-sama kita semak topik ini. Dan untuk topik ini guys, saya tengok dari channel Indo Magazine. Jadi kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama kita support ini channel Indo Magazine dengan memberi like, komen. Bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe ini channel Indo Magazine, kerana channel Indo Magazine ni banyak info-info yang tepat guys. Saya suka react di channelnya ni kerana dia punya channel ni berfakta dan tepat, padat dan mutakhir. Jadi hey, itulah Indo Magazine. Jadi jangan kita berlama-lama lagi. Saya mau tahu, dan mungkin ada juga kalian yang belum tahu apa G7 ni dan bagaimana posisi Indonesia apabila diminta ataupun didesak untuk memilih sama ada Rusia atau Ukraina. Bagaimana keputusan Presiden Jokowi? Ayo sama-sama kita semak video ni. Wah, ini Presiden Jokowi. Wah, dengan Joe Biden ni, Perancis desak Republik Indonesia. Wow, apa benda ni? Hey, hola Indomax Indo Magazines. Nah, dua berita yang cukup mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari Presiden Indonesia yang tengah mengunjungi kelompok 7 negara termaju di dunia, yaitu G7 atau Group of Seven. Group of Seven, 7 negara ya. Ini gabungan untuk 7 negara. Oke. Mana ternyata Indonesia pun kini kabarnya telah didesak untuk harus memilih pro Ukraina ataukah pro Rusia, bos. Sebelum ini G8 itu versi Rusia. Yang G8 di mana Indonesia juga dimasukkan dalam senarai G8 oleh Presiden Putin ya. Wow, didesak memilih Rusia dan Ukraina. Bagaimana dia punya keputusan Presiden Jokowi ini? Ayo langsung kita simak. Nah, lantas siapakah yang mendesak keberpihakan Indonesia ini terhadap Ukraina dan Rusia? Dan bagaimanakah sikap Indonesia sebenarnya? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian berita kedua yang cukup panas kali ini datang dari Korea Utara dan China yang melaporkan alias menuding bahwa Mama Rika and the Gang berencana akan membentuk NATO alias Pakta Pertahanan Baru versi Asia. Di mana sudah pasti tujuan mereka adalah untuk membendung pengaruh kekuatan Cina di Asia, bos.
Kalau sebelum ini terbentuknya G8 itu versi Rusia. Yang ini versi Amerika membentuk satu lagi tim. Wow, macam dorang ni saling saling berbaku mengumpul kekuatannya tim Rusia dengan tim Amerika ni. Nah, semakin lama semakin panas. Betul. Lantas Panas. apakah yang dimaksud NATO versi Asia itu? Nah, Siapakah NATO anggotanya versi Asia. dan kapan mau dibentuk? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu, bosku. Oke, berita yang pertama datang dari Presiden Indonesia, Pak Jokowi, yang kemarin telah datang ke acara pertemuan G7 alias pertemuan kelompok 7 negara-negara termaju, besar dan terkaya di dunia. Undangan ini pun tak sembarangan, bos, karena hanya ada 5 negara partner G7 yang diundang, yaitu Indonesia, India, Argentina, Afrika Selatan, dan Senegal. Namun tak disangka-sangka, dikutip dari CNN Indonesia, seorang sumber anonim yang tak disebutkan namanya dari pemerintah Prancis pun mengatakan kepada para wartawan di tempat KTT G7 itu berlangsung bahwa salah satu negara anggota G7 yaitu Prancis pun akhirnya mendesak negara mitra G7 yang diundang dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT di Jerman kemarin, termasuklah Indonesia, harus memilih keberpihakan terkait invasi Rusia ke Ukraina yang masih menggila, bos. Wow, itulah sekarang nih guys. Indonesia macam kenapa Indonesia yang menjadi incaran para negara-negara superpower nih guys. Kalian mungkin boleh jawab kenapa Indonesia sedangkan banyak lagi negara-negara lain. Jadi mungkin anda ada jawaban, boleh komen di bawah. Jadi ayo kita lanjut. Nah, artinya di sini kita 5 negara-negara partner G7 yang admin sebutkan tadi diminta memilih, bos, berpihak ke Rusia ataukah Ukraina. Wow, macam Hal ini pun bicara, dikarenakan stabilitas tatanan internasional yang sedang dipertaruhkan, ujar sumber itu. Nah, terkait hal ini beberapa negara yang diundang termasuklah India pun sebenarnya India belum pun ada. mengecam invasi Rusia ke Ukraina, bos. Sementara itu, Indonesia pun masih berupaya bersikap netral dengan mengutamakan seruan pada perdamaian. Bahkan Iyalah, yang itu memang dari dulu Indonesia ni bersifat netral ya. Dia tidak memihak mana-mana sebenarnya. Ungkapan ini selalu dikatakan oleh Presiden Jokowi yang saya tengok di media bahawa dia tidak memihak mana-mana sama ada Ukraina ataupun Rusia begitu. Tetapi di sini Indonesia ditekan, disuruh juga membuat pilihan. Ini bagaimana tuh guys? Terlalu sulit untuk dikatakan di sini nih. hingga kini, Indonesia pun memang juga belum benar-benar mengecam invasi Rusia ke Ukraina. Dalam pernyataannya pada bulan Februari lalu, Kementerian Luar Negeri Indonesia pun hanya mengecam serangan militer di Ukraina tanpa menyebut serangan itu sebagai invasi. Bahkan Indonesia pun tidak menyinggung kata Rusia, bos. Itulah kebijakan Presiden Jokowi ya, yang saya tengok apabila dalam situasi konflik sekarang ni, dia kekal dengan dia punya prinsip bahawa dia mau keamanan ataupun jangan berlaku peperangan itu, kerana dengan peperangan itu akan banyak perkara yang merugikan. Jadi dia memikirkan kemanusiaan. Jadi kalau di sini telah terjawab bahawa Jokowi masih dalam keadaan tidak memilih mana-mana negara ya. Ayo lanjut. Artinya di sini, Indonesia pun benar-benar mengambil langkah netral, tidak mendukung siapapun, tetapi hanya menginginkan perdamaian. Bahkan untuk mewujudkan perdamaian itu, Presiden kita Pak Jokowi pun sampai rela turun gunung bertemu Presiden Volodymyr Zelensky dan Presiden Putin di negaranya masing-masing setelah menghadiri KTT G7 ini, bos. Oh, patutlah baru-baru ni Presiden Jokowi dia ke Ukraina dengan Rusia dengan dikawal oleh 39 pasukan elit daripada 3 matra ya, udara, laut dengan darat. Itu pasukan elit kasih bodyguard untuk Presiden Jokowi untuk ke Ukraina dengan Rusia.
di mana beliau bakal membawa agenda perdamaian kepada kedua negara yang kini masih terus berperang dan baku hantam. Dan mari kita doakan agar Pak Jokowi selamat dan berhasil menciptakan perdamaian di tanah Eropa. Amin. Amin. Nah guys, kita sudah nampak di sini tentang bagaimana posisi ya Jokowi di saat tekanan demi tekanan daripada pihak yang berkepentingan ya, di mana Presiden Jokowi diminta untuk membuat keputusan ataupun pilihan sama ada memihak pada Ukraina dengan Rusia. Tetapi apa yang saya nampak di sini, kebijakan tentang keputusan yang dia buat itu adalah bersifat netral. Jadi ini adalah salah satu kebijakan yang ada pada Indonesia, karena apabila dia memilih salah satu negara antara contohnya dia pilih Rusia macam tu kan, jadi mereka mungkin dia akan nampak di situ bahwa keberpihakan Presiden Jokowi kepada Rusia ni akan mengganggu lagi dia punya pengaruh, dan mungkin adalah perkara-perkara yang akan dia sekat ya antara hubungan Indonesia dengan Amerika, contohnya dari segi alutsista. Tetapi di sini nampak bahwa keputusan Presiden Jokowi itu adalah tepat ya, kerana tidak memihak mana-mana negara, dan dia juga mementingkan pada kemanusiaan itu adalah lebih penting. Sungguh pun dia banyak kali menyuarakan bahwa hentikan peperangan, jangan berlaku peperangan ya. Dia tidak juga menyindir mana-mana macam Rusia, Ukraina, dia tidak menyindir, tetapi itu adalah kenyataan bagi kedudukannya sebagai negara yang tidak memihak mana-mana kekuatan negara-negara di dunia ini. Jadi bagi saya apa yang Presiden Indonesia ni bawa adalah keamanan untuk satu dunia. Bayangkan, dan kenapa Indonesia ni sering tekan ya, kerana yang saya nampak di sini bahwa pengaruh negara Indonesia itu di seluruh dunia amat kuat sekali guys. Bayangkan dengan Rusia dia baik, dengan China dia baik, dengan India dia baik, dan semua negara dia baik. Jadi ini amat sukar untuk negara-negara asing ni ataupun negara-negara yang superpower ni untuk menekan Presiden Jokowi ni untuk membuat keputusan. Jadi dengan kebijakan Presiden Jokowi ni dapat menyelamatkan banyak perkara guys. Jadi tahniah kerana kalian memiliki presiden seumpama Presiden Jokowi ni. Jadi bagaimana pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.